hadiranillah, Dewan Juri yang terhormat, serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Nisfu Fitratul Aziza, kelas 4 Minima Jombang. Buah nagah, buah mentimun, menjadi satu dalam sewadah. Daripada duduk melamun, marilah simak cerita saya. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW dengan pengemis Yahudi buta. Rasulullah adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri teladan umat Islam di seluruh dunia, di mana semua perkataan dan perbuatan beliau merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari ada seorang pengemis Yahudi buta yang menetap di sudut pasar kota Madinah. Pengemis tersebut senantiasa menghina Nabi di hadapan orang-orang yang lewat di pasar tersebut. Wahai orang-orang, berhati-hatilah kalian kepada Muhammad. Jauhi Muhammad, jangan dekati dia. Dia orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya. Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh Rasulullah di sisinya. Rasulullah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapinya. Mendengar hinaan tersebut, Rasulullah yang menyuapinya hanya terdiam dan terus menyuapinya makanan hingga habis. Sampai suatu hari, si pengemis itu tidak lagi ditemani oleh orang yang biasa menyuapinya. Kemudian datanglah orang lain dan menyuapinya. Orang lain tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Ketika mendengar hinaan pengemis kepada Rasulullah, hati dan kepala Abu Bakar mulai mendidih mendengarnya. Namun, ia menahan amarahnya. Suatu hari, sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah putrinya. Beliau bertanya, "Anakku, adakah sunnah Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." Apakah itu? Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk diberikan kepada pengemis yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Ketika Abu Bakar mulai menyuapi, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" tanya si pengemis itu. "Aku orang yang biasa datang padamu," kata Abu Bakar. "Tidak, kau bukan orang yang biasa datang ke sini untuk memberiku makanan. Jika dia yang datang, tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulutku mengunyah. Dia selalu menghaluskan makanannya terlebih dahulu sebelum ia suapinya ke mulutku," sangka si pengemis tersebut kepada Abu Bakar. Setelah mendengar perkataan pengemis itu, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah tak tertahankan, ia nangis sampai terisak-isak. "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah sahabatnya. Orang yang mulia itu yang menyuapimu dengan sabar, ia telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Ketika mendengar cerita Abu Bakar, ia pun tertegun diam, menangis sedih, kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, bahkan ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia begitu mulia." Saat itu juga si pengemis memilih memutuskan masuk Islam.
Ia bersaksi di hadapan Abu Bakar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si pengemis memilih masuk Islam setelah cacian dan hinaan kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang yang tulus. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik yang dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.